Haleluya. Haleluya. Hanya firman-Mu yang sanggup untuk menolong kami, untuk menyelesaikan segala masalah kami. Hanya firman-Mu yang sanggup menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan sendiri. Itu sebabnya pada malam ini kami sangat membutuhkan firman-Mu, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, firman pengajaran yang benar Tuhan. Engkau berikan kepada kami, Engkau bukakan bagi kami semua malam ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman. Sesuai kehendak-Mu menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh adalah jawaban atas hidup kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, kaset, VCD dimanapun berada. Di Surabaya Tuhan, Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Engkau tolong juga di Medan, Engkau tolong di daerah Bondowoso, Engkau tolong juga di Tuban, Engkau tolong juga di Samarinda Tuhan. Engkau tolong di Jakarta, di Bandung Tuhan, tolong semua. Oh, kami serahkan dalam tangan di Nederland, di Jepang Tuhan, negara-negara lain semua Tuhan. Engkau urapi kami semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan di tengah kami, menjamah setiap hidup kami, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami Tuhan. Oh Tuhan, sehingga kami tidak ragu-ragu mengangkat dua tangan kami, menyerahkan hidup kami di masa muda ini Tuhan, menyerahkan masa depan kami. Oh, dalam tangan kemurahan-Mu, menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu. Kami merasa pelukan tangan Tuhan, kami merasakan oh Tuhan keindahan, kebahagiaan, keamanan di dalam Engkau. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada-Mu sore ini, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda remaja berada saat ini, juga yang lewat siaran langsung. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita belajar di dalam Injil Markus pasal yang ke-15. Markus pasal 15 ini menunjuk pada dalam tabernakel adalah 7 kali percikan darah. Itu sengsara yang harus dialami oleh Tuhan Yesus demi untuk menyelamatkan dan menyempurnakan gereja Tuhan, sidang jemaat. Ini 7 kali percikan darah, sengsara tanpa dosa, sengsara tanpa dosa yang dialami oleh Tuhan Yesus demi untuk menyelamatkan, memberkati, sampai menyempurnakan kita semua, sidang jemaat kita semua. Saudara, nah ini kebaikan Tuhan, rela sengsara. Ayat 1 sampai 20a, dulu tidak saya sebutkan A-nya, ya, ayat 1 sampai 20a itu adalah permulaan penderitaan. Nah, nanti baru 20b seterusnya itu penyalipan, sudah puncak penderitaan, penyalipan. Tapi ayat 1 sampai 20a ini permulaan penderitaan. Saya ulangi, permulaan penderitaan yaitu ayat 1 sampai 5, Yesus menghadapi pertanyaan dan tuduhan, dituduh. Pertanyaan, dia tidak berbuat dosa, dituduh berbuat dosa. Dia dituduh apa saja. Saja ini dihadapi oleh Tuhan Yesus, tapi Yesus diam saja. Kemudian ayat 6 sampai ayat yang ke
15 Yesus menghadapi ketidakadilan. Dia masuk di pengadilan, tapi pengadilan dunia tidak adil. Ya, Yesus Barabas salah, Yesus Kristus benar. Tapi yang dipilih Yesus Barabas, yang dibebaskan. Yesus Kristus yang benar dihukum. Nah, ini hati-hati. Saudara, hati-hati betul-betul kita ya menjadi pelayan Tuhan, hidup di dalam pergaulan sehari-hari. Jangan seperti Pilatus. Ya, Pilatus sudah tahu Yesus Barabas salah, membunuh, merampok. Tapi itu yang benar. Yesus Kristus yang benar, salah dia. Karena untuk menyenangkan hati manusia. Menyenangkan hati manusia. Kita hati-hati dalam bergaul. Ya, mungkin menyenangkan teman. Ya, yang salah kita benarkan, yang benar kita salahkan. Untuk menyenangkan mungkin pacar dibela, padahal sudah jelas salah. Dan lain sebagainya. Teman gereja dan lain sebagainya. Saja kalau salah ya salah. Kalau benar itu adil namanya. Saja apapun resikonya. Saja apapun resiko, yang benar, yang salah. Jangan seperti Pilatus, tidak adil. Ini Yesus. Sekarang mulai Sabtu ini ayat 16 sampai 20a. Yesus menghadapi diolok-olok. Yesus diolok-olok. Mari ayat 16 sampai 20a. Ini saja, ini permulaan penderitaan. Jadi ayat 1 seluruhnya, Markus 15 ayat 1 sampai 47 itu penderitaan, sengsara Yesus, sengsara tanpa dosa. Saudara. Sengsara Yesus, sengsara tanpa dosa untuk menyelamatkan, memberkati, menyempurnakan kita. Sidang jemaat seluruhnya. Ayat 1 sampai 20a itu permulaan penderitaan. Yaitu 1 sampai 5 Yesus menghadapi pertanyaan dan tuduhan. Ayat 6 sampai dengan ayat 15 Yesus menghadapi ketidakadilan. Sekarang ayat 16 sampai 20a. Mari. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepalanya. Terus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Ya, jadi Yesus menghadapi olokan-olokan atau ejekan-ejekan. Ini saja. Jadi ini permulaan penderitaan yang dialami Yesus. Yesus menghadapi olokan atau ejekan. Olokan-olokan atau ejekan. Nah, dulu di gedung pengadilan Yesus ya yang datang pertama kali itu Yesus sebagai manusia menghadapi olokan atau ejekan dari pasukan-pasukan atau serdadu dulu. Ini saja. Jadi dulu di gedung pengadilan, tempatnya di gedung pengadilan, Yesus menghadapi olokan-olokan atau ejekan-ejekan dari pasukan-pasukan atau serdadu. Nah, ini dulu. Sekarang ini cerita yang bernubuat terjadi lagi. Nah, di akhir zaman sekarang akan muncul juga pengolok-pengolok atau pengejek. Nah, hati-hati. Dulu sudah ada. Ya, waktu Yesus datang pertama kali sebagai manusia, dia diolok, diejek oleh serdadu di gedung pengadilan. Dulu di gedung pengadilan, Yesus sebagai manusia, Yesus yang datang pertama kali sebagai manusia, diolok, diejek saja oleh pasukan serdadu. Sekarang di akhir zaman banyak pengolok-pengolok atau pengejek. Ini diulang kembali. Lihat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 3 sampai 6. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Mari silakan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir sekarang
akan tampil pengejek-pengejek. Ya, akan tampil pengolok-pengolok, pengejek-pengejek. Terus Dengan ejekan-ejekannya. Ya, terus. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, 4. Kata mereka, Ya. di manakah janji tentang kedatangan Janji, itu? firman. Ya, firman yang diajak. Janji tentang kedatangan yang kedua kali. Nah, dulu kedatangan pertama kali Yesus sebagai manusia diejek, diolok, dipukul, diejek, diolok. Nah, nanti tentang kedatangan Yesus kedua kali juga diejek, diolok. Nah, akhir zaman. Terus mari. Sebab Ya. sejak bapak leluhur kita meninggal, Ya. segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu Sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ya, terima kasih. Jadi ini sekarang di akhir zaman. Nah, dulu di gedung pengadilan Yesus diajak oleh pasukan-pasukan serdadu. Di akhir zaman banyak orang-orang juga yang akan mengejek. Di akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek atau pengolok. Apa yang diejek, diolok adalah firman nubuatan, firman pengajaran yang benar, firman nubuatan. Itu yang diejek, diolok-olok. Firman janji, di mana janji kedatangannya kedua kali? Firman pengajaran yang benar sama dengan firman nubuatan. Itu yang diolok, diejek. Saja, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, itu sama. Itu yang diejek, diolok. Firman nubuatan, firman pengajaran benar, atau firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, firman nubuat ini, firman nubuatan atau firman pengajaran benar ini menubuatkan, mengungkapkan dua hal. Mengungkapkan dua hal. Firman nubuatan sama dengan firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, mengungkapkan tentang dua hal. Nomor satu, yang diungkapkan, mengungkapkan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dalam kesucian dan kemuliaan. Sebagai raja, segala raja. Atau mempelai pria surga. Sebagai raja, segala raja dan mempelai pria surga. Nah, ini firman nubuat, firman pengajaran. Mengungkapkan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Dalam kesucian dan kemuliaan. Sebagai raja, segala raja dan mempelai pria surga. Ini diejek tentang kedatangan Yesus kedua kali. Kalau dulu Yesus datang pertama kali sebagai manusia diejek. Raja, dikasih jubah ungu, jubahnya raja, so, ya. Dikasih mahkota tapi mahkota duri, diejek. Ayo raja, salam raja, nah, diejek-ejek. Waktu Yesus datang pertama kali. Nah, di akhir zaman ini nanti Yesus, tentang kedatangan Yesus kedua kali diejek juga. Mana kedatangannya, mana tadi? Semua yang biasa semua. Nah ini, ya. Jadi ini firman nubuat mengungkapkan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kesucian kemuliaan sebagai raja. Ini saja. Ini firman nubuat ini, firman yang lebih tajam untuk menyucikan. Firman pengajaran ini, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, menyucikan gereja Tuhan sampai sempurna. Sampai tidak bercacat celah seperti Yesus. Ya, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, firman nubuat ini menyucikan gereja Tuhan sampai tidak bercelah, sempurna seperti Yesus. Sama dengan mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Jadi dulu kita mendengar firman penginjilan memberitakan Yesus yang datang pertama kali mati, diolok, mati di kayu salib. Nah, kita diselamatkan. Tapi menanti kedatangan Yesus kedua kali kita harus menerima firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, makanan keras. Dulu penginjilan tuh bagikan susu, bayi-bayi, susu, baru kita kenal Yesus. Nah, sekarang sudah lama kita kenal Tuhan, harus ada makanan keras, firman
nubuat firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu menyucikan hidup kita sampai sempurna.